Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kesempatan ini saya akan menyampaikan dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayatnya yang ke-71 sampai dengan 74. Ini bisa disimpulkan perbedaan perlakuan antara orang-orang yang menyombongkan diri, di dalamnya orang kafir, dan perlakuan terhadap orang-orang yang bertakwa. Nanti di akhirat perlakuannya sangat berbeda. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi wasiqo itu diartikan digiring. Tapi kalau yang digiring adalah orang-orang kafir, itu menggiringnya dengan cara yang kasar. Jadi wasiqo digiring dengan kasar, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama zumara, ke dalam neraka jahanam zumara, berbondong-bondong. Ini perlakuan terhadap orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sangat berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Sama-sama menggunakan wasiqo. Kalau ayat yang ke-72, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sama-sama menggunakan wasiqo, tapi pengertiannya yaitu digiring dengan lemah lembut. Alladzina, orang-orang yang ittaqaw, orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, ilal jannati, ke dalam surga, zumara, juga bergelombang, berbondong-bondong sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Kalau orang kafir sesuai dengan tingkat kekafirannya. Jadi balasan nanti yang akan diterima itu sesuai dengan amalan kita. Kalau amalan baik semakin banyak, semakin dapat ridha dari Allah, perlakuannya juga akan berbeda. Begitu juga kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu nanti juga akan berbeda. Soalnya di sini zumara, berbondong-bondong. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sudah bisa membayangkan sekarang betapa jauh perbedaannya orang-orang yang di dunia ini, termasuk golongan orang kafir dan termasuk golongan orang yang bertakwa. Sampai ada salah satu kata mutiara yang menyebutkan bahwa sebetulnya tempat kita nanti di akhirat itu sudah tahu ketika kita di dunia ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan melihat Allah di dunia ini meletakkan kita di mana? Ditempatkan di kelompok orang-orang ahli maksiat atau dikelompokkan ke dalam orang-orang yang ahli taat. Jadi sekarang pun kita sebetulnya sudah bisa mengevaluasi posisi kita nanti kira-kira di mana. Meskipun itu Allah memang punya sifat jaiz, artinya berhak terhadap segala sesuatu, tapi Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi siapa yang kafir itu nanti di akhirat akan digiring dengan kasar ke dalam neraka jahanam, berbondong-bondong. Sebaliknya begitu juga akan digiring dengan lemah lembut orang-orang yang bertakwa ke dalam surga dengan zumara. Kalau orang yang bertakwa dipersilahkan dengan lemah lembut sampai ke depan pintu surga, salamun alaikum, salamun, salam sejahtera, alaikum, atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha, dan masukilah dia, surga itu, khalidin, secara kekal. Ini jadi kita sudah bisa bayangin sebetulnya. Di samping itu kita sudah bisa mengkhayal dikit-dikit kita dikelompokkan di mana. Kalau dikelompokkan orang yang ahli maksiat, hobi minum-minum, hobi berbuat maksiat, korupsi dan lain sebagainya, pokoknya yang
dilarang Allah kita langgar, ya siap-siap aja. Jadi kalau pengen mengetahui tempat kita nanti di akhirat, lihatlah kita sekarang. Allah memposisikan kita di mana? Di posisi tempat yang maksiat, ahli maksiat, atau di tempat yang taat. Alhamdulillah, bersyukurlah kalau Allah menempatkan kita di tempat yang ahli taat. Cepat-cepat mohon ampunlah kepada Allah kalau umpamanya saat ini sedang diposisikan dalam keadaan maksiat. Karena janji Allah itu pasti. Tadi saya ulang, apa kata penjaga surga? Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha, maka masukilah dia. Surga itu kholidin, dengan kekal. Dan ayat berikutnya disebutkan waqalul hamdu, dan mereka berkata, orang-orang yang masuk surga tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, zat yang sodakona, telah membenarkan pada kami wa'dahu, janjinya, wa aurasanal ardo, dan mewariskan kepada kami al ardo, bumi, natabawa'u, dipersilahkan kepada kami minal jannati, dari surga itu, haitsunasa, dimanapun kita inginkan. Jadi kita tinggal milih saja kalau digariskan untuk masuk surga. Allah telah aurasanal ardo, jadi kata-kata menggunakan kata-kata wa aurasana, dan memberikan atau mewariskan kepada kami. Ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu wa aurasana. Wa aurasana itu, dan dia mewariskan kepada kami bumi di surga itu untuk ditempati di mana saja. Kata-kata waris itu kalau di dunia kita bisa bayangin. Seseorang yang mendapatkan waris atau warisan itu dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, umpamanya warisan berupa uang yang banyak atau tanah yang luas atau rumah yang bagus. Warisan itu kita terima tanpa dengan bekerja. Nah, itu makanya di sini Allah wa aurasanal ardo, dan dia Allah mewariskan, artinya memberikan kepada kami kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan di surga itu tanpa kita bekerja. Jadi kita tinggal melulu untuk bersenang-senang. Jadi wa aurasanal ardo, dan dia Allah mewariskan, artinya memberikan tanpa kita bekerja, untuk menempati buminya Allah yang ada di surga itu di mana saja kita tempat. Sampai malaikat, salamun alaikum, sejahtera, salam sejahtera atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha kholidin, dan masukilah dia ke dalam surga. Ini yang perlu kita perhatikan. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berenung sedikit. Allah sekarang itu menempatkan kita di mana? Bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah. Kalau Allah menempatkan kita di dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat, ahli melakukan apa yang diperintahkan Allah, bersyukurlah. Tapi sebaliknya, kalau posisi kita sekarang oleh Allah ditempatkan di ahli maksiat, cepat-cepatlah istighfar kepada Allah, mohon ampun, agar Allah meletakkan atau menempatkan kita di tempat yang ahli taat dan ahli beribadah. Saya lanjutkan di surat 41, Allah juga berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian istaqamu, mereka meneguhkan pendirian itu, tatanazzalu, maka akan turun alaihim, atas mereka, al malaikat, para malaikat, bukan malaikat satu saja, malaikat. Allah takhafu, agar tidak mereka takut, wala tahzanu, dan tidak mereka bersedih,
wa absiru dan bergembiralah kalian bil jannati dengan surga allati yang kuntum kalian adalah tu'adun kalian dijanjikan. Janji Allah wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Nahnu auliya'ukum. Nahnu kami. Yang dimaksud ini adalah kami Allah. Allah bersama malaikatnya. Auliya'ukum adalah pelindung kalian fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat di dalam akhirat. Walakum dan bagi kalian fiat di dalamnya ma tashtahi apa yang kalian inginkan anfusakum oleh diri kalian, walakum fiha dan bagi kalian di dalamnya ma tad'un apa yang kalian minta. Yang perlu digarisbawahi pada kesempatan ini ada kata yang bunyi walakum fiha ma tashtahi dan bagi kalian apa yang dia inginkan itu akan diberikan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un dan apa yang kalian minta. Yang diinginkan berbeda dengan yang diminta. Kalau yang diminta itu yang sudah terucap. Umpamanya kita minta sesuatu itu sudah terucap jadi kelihatan. Tapi kalau menggunakan kata ma tastahi apa yang kalian inginkan, apa yang mereka inginkan. Jadi belum terucap, masih dalam pikiran saja Allah sudah akan memberikan. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan perilaku nanti di akhirat terhadap orang-orang yang kafir dan terhadap orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan pilihan hidup kita. Kalau sekarang posisi kita posisi dalam ketaatan, ahli ibadah, bersyukurlah dan kita lanjutkan. Tapi kalau posisi kita oleh Allah ditempatkan di posisi ahli maksiat, kita harus cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menempatkan di dunia ini di dalam kelompok ahli taat dan ahli ibadah. Demikian kultum singkat pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.